Hai guys, selamat datang di program terbaru kita, Teman Curhat, di mana kita akan ngebahas semua permasalahan yang ada di jagat raya. Dari percintaan, pergaulan, toxic friendship, gaya hidup, ngomongin lifestyle, pokoknya semuanya ada di sini. Karena di sini tempatnya kita curhat. Hai, masih sama gue Sela. Hari ini gue mau ngebahas topik tentang problem calon mertua. Nah, ini problem calon mertua ini biasanya harus diketahui oleh para calon-calon sebelum menikah atau yang mempunyai hubungan serius yang ingin menikah. Gue cuma mau ngasih tahu doang kalau misalnya menikah itu kan bukan antara satu dengan pasangan satu lainnya, tapi menikah adalah menikah dari keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki pun ikut menikah. Nah, di sini ada teman-teman kita yang udah ngirimin tentang problem calon mertua mereka. Mereka udah ngirimin curhatan, ada beberapa curhatan yang akan gue bacain. Di sini itu adalah salah satunya, gue bacain ya. Ini dari @Nurul. Hai teman curhat, pas banget nih temanya yang lagi aku alamin. Jadi, aku pernah punya pacar dan aku terbilang deket dengan orang tuanya. Orang tuanya punya kos-kosan gitu. Aku sering juga main ke sana karena ibunya yang ngurus di sana dan punya salon juga. Tapi suatu ketika aku lagi nyantai di rumah, mau siap-siap pergi sama keluarga aku, tiba-tiba ditelepon sama ibunya pacar aku ini. Aku disuruh ke kosan, katanya urgent. Nah, akhirnya aku batalin nih pergi sama keluargaku. Terus aku ke kosan dong untuk tahu hal urgent itu apa. Ternyata begitu aku sampai di sana, aku disuruh nyuci baju dan nyetrika cucian mereka. Dan bodohnya saat itu aku juga mau WK. Nah, ini ngerti gak sih problem calon mertua yang ini tuh kayak gimana? Maksudnya lu belum jadi menantu aja, lu udah disuruh-suruh kayak gitu, ya gak sih? Nah, inilah yang harus diketahui sama semuanya untuk calon yang belum menikah. Gimana kayak misalnya watak calon mertua itu harus dipertanyakan juga kepada calon pasangan kalian. Kayak, mama kamu tuh gimana sih orangnya? Mereka tuh maunya punya menantu kayak gimana sih? Aku harus kayak gimana? Apakah aku harus menyesuaikan ke mama kamu? Calon mertuanya maksud gue ya, atau apa kita ngerasa nggak cocok, itu kan kayaknya problem banget untuk masalah ini ya. Nah, itu kalian itu harus banget kalian omongin tentang hubungan dengan pasangan kalian. Jadi biar nantinya nggak akan jadi problem lagi. Paham kan guys maksud gue? Karena itu menurut gue ini hal-hal yang kecil kayak gitu, hal-hal kecil yang kayak gini itu nanti saat kalian menikah itu akan jadi kayak bom banget sih buat hubungan kalian. Kayak, apaan sih? Itu mama kamu tuh masa nyuruh-nyuruh aku mulu gitu? Ya nggak sih? Ya kan? Jadi kalian harus penting banget kalian omongin. Jadi kalau misalnya kalian punya hubungan serius, bukan hubungan kalian berdua aja pasangan, tapi omongin juga satu sama lain watak orang tua kalian masing-masing gitu guys. Itu saran dari aku ya. Itu cerita yang pertama. Nah, cerita yang kedua ini ada lagi dari satu lagi ya, aku baca ya. Ini dari @Santi. Nah, ini aku bacain satu lagi. Hai teman curhat, aku mau cerita. Jadi aku sama pacarku sudah mau nikah. Lalu dia melamar aku dan di cincinnya dia kasih itu berliannya. Oh, gimana? Coba sebentar guys ya. Lalu dia melamar aku dan di cincin yang dia kasih itu ada berliannya. Oh gitu. Biasalah kita kan anak sosmed banget ya. Jadi aku update lah proses dia lamar aku dan aku fotolah cincin itu. Kayak gini kali ya guys ya cincinnya nih. Seminggu kemudian aku main ke rumahnya. Kita bahas soal acara lamaran. Keluarga besar kita tiba-tiba si ibu bilang, "Kamu dikasih berlian sama anak saya ya?" Gitu. Aku diem dan hanya senyum aja kan. Terus dia bilang, "Baru tunangan aja udah morotin anak saya. Minta-minta berlian. Saya aja belum pernah dikasih. Nah, kamu orang lain udah dapat berlian."
Terus beliau pergi dan saya hanya terdiam memikirkan apa sebaiknya saya lanjutkan pernikahan ini, karena sejujurnya juga bukan saya yang minta berlian itu. Ya Santi, lu tinggal ngomong aja sama emaknya harusnya ya. Tinggal ngomong aja, tante ini bukan saya yang minta tapi anak tante. Itu mah masalah problem dia sama anaknya, bukan mertuanya. Cuma kalau misalnya sebenarnya sih kalau calon mertua yang kayak galak banget begitu ya, di awal aja dia udah kayak gitu, tandanya sih emang ada mungkin ya, itu ada rasa kayak nih mertua kayaknya anak gua nggak cocok deh sama dia. Jadi ngerti gak sih kalau misalnya orang tua tuh kalau nggak cocok sama orang kayak udah di judesin dari awal dengan kata-kata pedesnya, ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya jadi cewek kan kayak harusnya kalau emang dia nggak suka dikasih berlian kan jangan ngomong di pas lagi acara itu kan, harusnya kan ngomongnya sebelumnya gitu loh, nggak harus pas acara itu. Jadi maksud gue itu sih udah fix mertua lo, calon mertua lo tuh nggak akan suka sama lo gitu, makanya dia ceplosin kayak gitu. Harusnya kan yang diomongin kan anaknya, ngapain lo ngasih dia berlian, mama aja nggak dikasih, ngapain dia negor calon menantunya. Bener gak sih? Itu yang kayak gitu tuh menurut gue ya lu ngomelnya ke cowok lo aja, jangan ke mertua, calon mertua. Nah maksud gue yang ini juga masalah problem calon mertua itu penting banget dalam hubungan serius kalian. Jadi lagi-lagi gue ngomong ya, kalian tuh harus banget kayak ngomongin satu sama lain tuh kalau misalnya lagi hubungan serius, jangan pernah ngomongin kayak egois tentang kita. Nanti kita ke depan emang penting sih, kayak misalnya kita nikah nanti tinggalnya di mana, tinggalnya sama siapa, ya nggak? Jangan itu aja maksud gue. Yang lo pelajarin juga watak orang tua lo, pada watak ibu lo, watak bapak lo, watak calon-calon mertua kalian tuh harus dipelajarin. Dan itu sangat penting banget guys untuk hubungan yang serius ya, untuk yang mau menjalani mau menikah maksud gue gitu kan guys. Jadi gitu cerita teman-teman kita yang tadi udah berbagi ke kita. Jadi kita kan tahu juga ya problem yang ada sama calon mertua dari teman-teman curhatan teman kita tadi. Nah itu saran gue sih kalau kalian mau punya hubungan yang bener-bener serius sampai mau menikah, itu kalian komunikasinya tuh bener-bener yang harus banget detail tentang keluarganya. Tapi yang harus kalian lebih banget pelajarin tuh watak orang tua tersebut sih. Kayaknya misalnya mereka pemarah atau gimana, atau emang dia sensitifan, atau emang pendiam, atau lebih banyak dia ngomelnya. Itu tuh harus banget dibicarain. Kan nggak semua orang tua ngomel-ngomel itu jahat kan. Ada juga emang dia wataknya kayak gitu. Itu kalian harus komunikasiin sama pasangan kalian masing-masing. Jadi nanti nggak ada tuh Hamin berapa mau menikah itu ada problem untuk calon mertua tuh kayak nggak lucu banget kan guys ya. Jadi kalian itu harus kalian banget pelajarin sebelum kalian menjenjang untuk pernikahan. Nah guys, untuk kalian semua yang mau cerita-cerita juga tentang problem apapun atau curhat apapun, mau curhatnya panjang, curhatnya pendek, kalian bisa cerita ke kita melalui email. Nah email yang tertera di bawah ini, atau kalian bisa follow Instagram kita di teman curhat. Nah kalian bisa DM-in langsung cerita-cerita seru kalian yang menurut kalian harus di-share mungkin ya. Itu bisa kalian ceritain di DM kita langsung. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Gue Sela, gue pamit undur diri. See you guys!